Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Samsul Ma'arif, Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, NPM 215140022, mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu yaitu Ibu Okta Supianingsih, SE, ME, SY. Video ini adalah sebagai tugas UTS yang diberikan oleh beliau. Di sini saya memilih judul dan akan menjelaskan tentang budaya organisasi di Indonesia atau perusahaan asing yang diterapkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya organisasi, karena hampir setiap yang ada di lingkungan ITA ini menerapkan suatu organisasi. Dalam contoh kecil yaitu organisasi di sekolah. Nah, sesuai judul, di sini saya akan menjelaskan apa itu budaya organisasi. Budaya organisasi adalah karakteristik dan pedoman yang dianut oleh para anggota organisasi atau kelompok usaha tertentu. Perlu dipahami bahwa budaya ini berperan penting untuk mendorong dan meningkatkan efektivitas kerja organisasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, budaya organisasi juga berguna sebagai alat untuk menentukan arah organisasi dan mengarahkan apa yang boleh dilakukan dan yang tidak. Tanpa budaya organisasi yang kokoh, kinerja para anggotanya tidak dapat berjalan secara optimal. Itu sebabnya budaya organisasi menjadi hal yang krusial untuk dimiliki setiap organisasi atau perusahaan. Penjelasan tadi hanya sekedar pengantar dari saya. Agar lebih jelasnya lagi, tonton video saya dan simak penjelasannya sampai selesai ya. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian budaya organisasi. Konsep budaya organisasi adalah tuntunan organisasi atau perusahaan sehingga mampu membedakannya dengan organisasi lain. Artinya, budaya organisasi bisa menjadi sebuah norma dan nilai yang dianut oleh seluruh anggota organisasi tersebut, yang nantinya dapat mempengaruhi cara mereka dalam bekerja, berperilaku, dan beraktivitas. Untuk itu, budaya organisasi akan melibatkan seluruh pengalaman, filosofi, pengalaman ekspektasi, dan juga seluruh nilai yang terdapat di dalamnya, sehingga nantinya akan terrefleksi dalam kegiatan setiap anggota, mulai dari pekerjaan, interaksi, dan lingkungan luar, hingga ekspektasi yang diharapkan bisa terwujud di masa depan. Apa fungsi memiliki budaya organisasi? Jadi, kenapa suatu perusahaan atau organisasi harus memiliki budaya kerja yang kuat? Dengan kata lain, apa fungsi dari adanya budaya organisasi? Sebagai ciri khas atau keunikan sebuah perusahaan, tentu tidak ingin perusahaan tempat kita bekerja dianggap sama dengan perusahaan lain, bukan? Maka dari itu, kita harus membentuk etos kerja yang bagus. Hal ini perlu didukung juga dengan suasana kerja yang kondusif di antara pekerja. Namun tetap dijalani secara profesional demi mencapai target kerja. Budaya organisasi yang unggul akan menciptakan rasa kebanggaan di atas antara pekerja atas partisipasi mereka di dalam perusahaan. Dengan begitu, para pegawai dapat bekerja dengan nyaman dan puas. Meningkatkan integritas dan loyalitas di dalam diri pekerja sehingga secara alami lebih bersemangat dalam mengejar kepentingan perusahaan. Perusahaan dengan etos kerja yang baik senantiasa didukung pekerja yang produktif pula. Meningkatkan kesadaran untuk membina hubungan sosial yang baik antar sesamanya sehingga dapat mempertahankan rantai kerja yang ideal di antara para pekerja pada setiap posisi dan jabatan. Selanjutnya, menjaga sikap dan perilaku baik yang mengedepankan hubungan profesional yang tetap bersahabat. Tentu saja fungsi dari adanya budaya organisasi yang unggul patut didukung oleh pemenuhan hak pekerja yang proporsional. Semakin perusahaan menghargai kinerja pekerja, maka makin produktif pula para pekerjanya tersebut. Salah satu hal yang bisa meningkatkan produktivitas sekaligus loyalitas pekerja adalah pemberian tunjangan kesehatan, yaitu asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan untuk karyawan akan memberikan ketenangan secara finansial karena andai mereka nanti sakit dan harus berobat di rumah sakit, maka biayanya akan ditanggung oleh asuransi. Manfaat pertanggungan ini bisa berskala pribadi bagi karyawan bersangkutan dan bisa juga menyeluruh bagi keluarganya juga. Perusahaan yang mengedepankan kemakmuran pekerjanya akan mendapat timbal balik positif berupa mendapat kepercayaan internal dari anggotanya dan pencitraan kepada publik yang baik.
Selanjutnya saya akan jelaskan ciri-ciri perusahaan memiliki budaya organisasi. Nah, pada umumnya ada beberapa ciri atau karakteristik yang dapat menjadi indikator bahwa perusahaan tersebut memiliki budaya organisasi yang baik. Berikut adalah diantaranya. Yang pertama, memiliki identitas resmi. Perusahaan yang memiliki budaya organisasi umumnya memiliki lokasi, perizinan resmi, dan nama perusahaan yang terdaftar secara resmi oleh pemerintah. Yang kedua, mampu memberikan status kepada karyawannya. Status karyawan yang dimaksud di sini adalah bukti konkret seperti tanda pengenal, nomor induk karyawan, surat kontrak, dan sebagainya. Yang ketiga, memiliki visi dan misi. Pada dasarnya setiap perusahaan perlu menciptakan visi dan misi sedari awal mendirikan perusahaan. Dengan visi dan misi, perusahaan tersebut memiliki tujuan serta arah kerja yang jelas. Yang keempat, manajemen mampu bersikap transparan. Perusahaan yang memiliki budaya organisasi tentu tidak akan ragu untuk bersikap transparan terhadap para anggotanya. Nilai budaya yang satu ini bertujuan memberikan pemahaman terkait peluang karir dan kontribusi seperti apa yang dapat diberikan karyawannya kepada perusahaan tersebut. Yang kelima, memperhatikan kemudahan karyawan. Setiap perusahaan perlu memahami bahwa karyawan adalah suatu aset yang perlu dijaga dengan baik. Itu sebabnya perusahaan yang sehat tidak hanya menuntut suatu karyawan untuk bekerja dengan baik, melainkan juga memberikan fasilitas seperti kelas training, bonus di akhir tahun, perlindungan asuransi kesehatan, dan sebagainya. Contoh budaya organisasi. Melihat pengertian dan ciri-ciri di atas, tampak bahwa budaya organisasi dapat diperoleh berdasarkan hubungan para karyawan dengan dewan direksi dalam suatu perusahaan. Untuk memberikan gambaran jelas terkait penerapannya, berikut ini contoh budaya organisasi yang unik dari beberapa perusahaan terkemuka yang ada di dunia. Yang pertama ada Lion Air. Didirikan oleh Kusnan dan Rusdi Kirana, perusahaan maskapai penerbangan Lion Air memiliki reputasi budaya organisasi yang cukup baik. Faktanya, Rusdi sering melakukan pertemuan informal dengan pada karyawan untuk mendiskusikan ide-ide yang dapat meningkatkan pengembangan perusahaan. Budaya transparansi ini sering dipuji dan menjadi inspirasi bagi para karyawannya. Belajar dari perusahaan Lion Air, kita perlu memahami bahwa dengan memberikan kebebasan kepada karyawannya dalam berpendapat dapat memudahkan kultur positif terbentuk antara karyawan dan perusahaan. Selain itu, perusahaan maskapai penerbangan ini juga sering mengajak para karyawannya untuk mengikuti kelas pelatihan. Dengan begitu, para karyawan pun akan sadar bahwa mereka dapat bertumbuh bersama dengan perusahaan tersebut. Yang kedua, ini sudah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu Google. Ada Google menjadi salah satu perusahaan yang diimpikan oleh banyak orang. Selain berpredikat sebagai perusahaan terbaik di dunia, perusahaan raksasa teknologi ini juga dinilai memiliki budaya organisasi yang baik. Selama bertahun-tahun, Google berpegang pada budaya kerja yang kasual atau terkesan santai. Tanpa disadari, lingkungan kerja seperti ini dapat membuat para karyawannya lebih merasa bebas mengutarakan ide dan menunjukkan potensi terbaik mereka. Salah satu transparansi informasi menjadi hal dasar kedua yang paling dipegang oleh perusahaan Google. Direktur pengembangan SDM Google, Laszlo Bock, menyebutkan bahwa setiap karyawan dapat mengakses seluruh informasi terkait rencana dan langkah perusahaan, serta hal apa saja yang sedang dikerjakan oleh rekan kerjanya. Budaya organisasi ini dapat menjadi acuan para pengusaha untuk mendapatkan kepercayaan para karyawannya. Yang ketiga, ini juga sering kita pakai, yaitu Facebook. Sebagian besar dari kita tentu sudah tidak asing lagi dengan situs atau aplikasi media sosial Facebook. Didirikan oleh Mark Zuckerberg, Facebook memiliki budaya kerja yang dapat mendorong karyawannya untuk bersikap kompetitif, namun tetap nyaman untuk bekerja di dalamnya. Bahkan menurut survei yang dilakukan oleh PayScale, 93% karyawan Facebook mengaku sangat senang dan puas ketika bekerja di perusahaan media sosial ini. Hal ini dikarenakan karyawan Facebook diberikan kebebasan untuk memberikan kritik dan saran kepada para manajernya. Perusahaan besar ini sebisa mungkin tidak membatasi ruang kerja karyawannya. Ini terbukti bahwa bahkan seorang Mark Zuckerberg sendiri bekerja di ruangan yang sama dengan timnya atau tidak memiliki ruangan khusus.
Jangan lupa dengan dana pensiun karyawan juga ya. Tidak cuma berfokus kepada suasana kerja yang profesional, kehidupan sosial pekerja di masa tua juga harus perlu diperhatikan. Khusus untuk hal itu, manajemen perusahaan perlu menghitungkan dana pensiun untuk jaminan keamanan keuangan pekerjanya saat sudah pensiun nanti. Sebagian besar perusahaan swasta sudah mengikuti program dana pensiun berupa BPJS Ketenagakerjaan dari pemerintah yang bersifat wajib, dan ada juga yang menambahkan dengan program sendiri yaitu sifatnya tidak wajib. Jadi sebenarnya gaji bersih itu yang diterima pekerja adalah hasil akhir dari potongan dana pensiun dan tunjangan lainnya. Meski begitu, kamu juga bisa membuat tabungan dana pensiun sendiri di bank atau lembaga DPLK lainnya. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.